Namaku Naila, usia 18 tahun. Duduk di kelas 3 SMA. Tapi sejak kecil aku sudah paham satu hal yang orang lain butuh waktu puluhan tahun untuk menyadarinya, bahwa tidak semua rumah adalah tempat untuk pulang. Aku tinggal di paviliun belakang sebuah rumah besar bergaya kolonial. Rumah utama itu milik ayahku, atau lebih tepatnya milik istri pertama ayahku. Sedangkan aku dan ibuku, kami seperti perabot tambahan yang ditempatkan di pojok, tak pernah benar-benar menjadi bagian dari ruangan. Awalnya, saat aku masih kecil, ibuku bilang ini hanya sementara. Katanya nanti kalau semuanya sudah stabil, kami akan tinggal bersama ayah di rumah utama. Tapi tahun demi tahun berlalu, dan sementara itu berubah jadi kehidupan permanen. Aku tumbuh dengan janji-janji yang tak pernah ditepati, seperti langit yang berjanji cerah tapi selalu turun hujan. Ibuku wanita yang kuat setidaknya di mataku, tapi aku sering mendengar isaknya saat malam. Tangis pelan yang ditahan di balik dinding tipis kamar, disembunyikan di balik helai mukena dan sajadah. Aku tak pernah bertanya, dan dia tak pernah bercerita. Tapi anak sekecil aku pun tahu kalau ayah tak pernah benar-benar mencintainya. Pernikahan mereka hanya karena paksaan keluarga. Katanya, dulu ibu datang membawa aib, mengandung tanpa suami. Ayah yang saat itu masih muda dan ambisius, bersedia menikahi ibu demi menyelamatkan nama keluarga besar. Tapi setelah pernikahan itu tidak ada cinta yang tumbuh, yang ada hanya pengorbanan yang tidak adil untuk ibu dan untukku. Setiap pagi aku berjalan dari paviliun ke rumah utama hanya untuk ikut sarapan dan berangkat sekolah. Aku tak pernah duduk di meja makan utama, hanya mengambil roti atau susu lalu duduk di dapur. Istri pertama ayah, Bu Rina, selalu melihatku seperti aku kotoran yang menempel di lantai keramik putihnya. Anaknya, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Semuanya tak pernah benar-benar berbicara padaku kecuali 1, Fatan. Anak sulung Bu Rina, usianya 2 tahun di atasku, kuliah di jurusan hukum dan selalu jadi kebanggaan keluarga. Gaya bicaranya tenang, posturnya tegap, dan tatapannya seperti punya kedalaman yang tak mudah dibaca. Tapi satu yang paling menonjol darinya, dia berbeda. Dulu aku pikir dia akan seperti yang lain, dingin, mengabaikan, atau bahkan menghina. Tapi ternyata tidak. Fatan justru sering menyapaku saat orang lain memilih diam. Dia pernah meminjamiku buku saat aku tak membawanya. Bahkan suatu hari saat aku ketiduran di ruang tamu sambil membaca, dia diam-diam menyelimuti tubuhku dengan jaketnya. Aku pura-pura tidur saat ia melakukan itu, tapi hatiku berdetak terlalu kencang untuk bisa benar-benar tertidur lagi. Aku tahu, aku tidak boleh merasakan apa-apa. Kami hanya satu ayah. Itu saja seharusnya cukup untuk membuatku menjauh. Tapi hati seringkali tak tahu diri. Perasaanku pelan-pelan tumbuh seperti benih yang disiram diam-diam dengan tatapan, senyuman, dan perhatian-perhatian kecil yang mungkin tidak berarti apa-apa baginya, tapi membuat malam-malamku penuh dengan lamunan. Sampai suatu hari hujan turun deras, langit gelap sejak siang, dan aku lupa membawa payung. Saat aku sedang berdiri di dekat garasi menunggu hujan reda, Fatan datang dari arah taman mengenakan jas hujan biru gelap. Dia melepas tudung kepalanya dan tersenyum. "Kamu suka hujan?" tanyanya pelan. Aku menoleh agak gugup. "Suka," jawabku singkat. Dia mengangguk kecil. "Kenapa?" Aku menarik nafas dalam-dalam. Hujan menimbulkan aroma tanah yang basah dan angin meniup rambutku ke arah wajah. Karena hujan bisa menyembunyikan air mata. Dia menatapku cukup lama lalu berkata, "Itu sedih." Aku hanya mengangguk. Kami berdiri di bawah atap garasi dalam diam cukup lama. Tapi dalam diam itu entah kenapa hatiku terasa tenang, seperti aku akhirnya menemukan satu tempat yang tak mengusirku.
Hari-hari setelah itu, kami jadi sering bertemu tanpa rencana, kadang di taman belakang, kadang di teras rumah utama, kadang hanya bertukar pandang saat sarapan pagi, lalu saling tersenyum kecil tanpa kata. Sampai suatu sore aku melihat ibu duduk di kursi rotan pavilion dengan mata bengkak. Wajahnya terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan harapan. Aku mendekat dan bertanya pelan, "Kenapa, Bu?" Dia tak langsung menjawab, tapi setelah beberapa detik dia berkata, "Kalau kamu besar nanti, jangan jadi seperti ibu ya, Nak." Aku diam, jantungku berdetak tak karuan. Ibu terlalu sering percaya pada janji, termasuk janji yang bahkan tidak pernah diucapkan. Aku menatap wajahnya, matanya tampak kosong, seakan menatap ke tempat yang jauh sekali. Aku tahu ibu lelah, dan saat aku melihat ke arah rumah utama dari kejauhan, aku sadar bahwa aku pun mulai merasa lelah. Tapi yang membuatku lebih bingung, aku mulai merasa bersalah. Karena setiap kali aku bertemu Fatan, aku tak hanya merasa bahagia, tapi juga merasa berdosa. Malamnya, aku bermimpi tentang pernikahan ayah dan ibu. Dalam mimpi itu, ibu mengenakan kebaya putih tapi berdiri sendiri di pelaminan. Ayah berdiri di samping wanita lain, wanita yang senyumnya penuh kemenangan. Dan di antara tamu undangan, hanya aku yang menangis. Aku terbangun dengan dada sesak. Keesokan paginya, aku melewati ruang makan utama dan melihat Fatan sedang membaca buku di sofa ruang tamu. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum kecil. Aku membalas dengan anggukan ringan, lalu buru-buru berjalan ke dapur. Tapi aku tahu, aku mulai lari dari sesuatu yang tidak ingin aku akui. Hari-hari berikutnya aku mulai menghindari Fatan. Aku melewati taman belakang lebih cepat. Tak lagi duduk di ruang tamu saat dia ada di sana, dan mulai banyak menghabiskan waktu di kamar pavilion. Tapi hati tetap tak bisa dibohongi. Bahkan saat aku menjauh, pikiranku tetap penuh dengan bayangannya. Sampai suatu malam, kami tak sengaja bertemu lagi di taman belakang. Langit mendung dan udara dingin menusuk kulit. Dia berdiri di dekat pohon Kamboja. Saat melihatku, dia berkata, "Aku kira kamu marah sama aku." Aku menggeleng pelan. "Enggak, aku cuma butuh waktu." "Waktu buat apa?" "Buat lupa." Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Berarti kita sama. Aku menatapnya bingung, tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, dari arah pavilion terdengar suara pecahan kaca, lalu teriakan ibu. Aku langsung berlari ke sana, dan apa yang kudengar malam itu mengubah segalanya. Sejak malam di taman itu, aku tak bisa lagi menatap Fatan tanpa merasa bersalah. Ada jarak yang sengaja kuciptakan, tapi juga ada kerinduan yang terus menuntutku untuk kembali. Setiap senyumannya, setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti luka yang tak bisa sembuh. Aku tahu, kami tidak seharusnya saling menaruh rasa, tapi siapa yang bisa mengatur hati? Perasaan itu tumbuh diam-diam. Awalnya aku menyangkal, meyakinkan diri bahwa ini hanya kekaguman sesaat. Tapi makin aku menjauh, makin hatiku menjerit, makin aku berusaha menghindar, makin sering aku merindukannya. Aku mulai mencatat semua momen kecil tentangnya dalam pikiranku. Caranya menyebut namaku, sorot matanya saat mendengarkan, bahkan cara dia diam. Hari-hari terasa berat. Setiap kali sarapan aku menunduk, berharap tidak bertemu pandang dengannya. Tapi Fatan seperti selalu tahu caraku menghindar. Dia tidak pernah memaksa bicara, tapi kehadirannya cukup untuk membuat jantungku berdegup 2 kali lebih cepat dari biasanya. Sampai suatu malam saat udara terasa lembab dan suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya, aku keluar rumah untuk mengambil jemuran yang lupa diangkat. Tiba-tiba, aku melihat Fatan berdiri di pinggir taman, mengenakan jaket abu-abu dan menatap langit gelap. Aku ragu, tapi langkah kakiku justru bergerak mendekat.
Saat kami akhirnya berhadapan, aku tak tahu harus berkata apa, tapi lidahku lebih jujur dari pikiranku. Aku gak seharusnya suka sama kamu, Fatan, kataku pelan, hampir berbisik. Dia menatapku cukup lama, matanya sendu, tapi hangat. Kalau gitu, kita sama. Hening, tapi hening itu bukan kekosongan. Hening itu penuh dengan pengakuan yang tak bisa diucapkan dengan kata. Dan sejak malam itu, kami saling tahu bahwa ada yang tumbuh di antara kami dan kami tak punya cukup keberanian untuk membunuhnya. Hari-hari berlalu dengan rasa takut ketahuan, takut dihukum, tapi juga takut kehilangan. Kami mulai berbicara lebih hati-hati, menyimpan perasaan di balik senyum sopan dan sapaan singkat. Tapi satu tatapan mata darinya saja cukup membuat aku tidak tenang seharian. Di balik semua itu, aku terus bertanya dalam hati, apakah cinta ini benar-benar salah? Kami memang tinggal di bawah atap yang sama, dan orang-orang menyebut kami saudara tiri, tapi darah kami tidak terasa sama. Aku tidak punya kemiripan apapun dengan Fatan. Bahkan ayah pun jarang menyebutku sebagai anaknya. Aku hanya Naila, anak dari istri kedua. Bukan bagian dari keluarga itu, tapi juga tidak sepenuhnya di luar. Sampai suatu malam, rahasia besar itu akhirnya terungkap. Aku sedang berjalan pelan dari kamar menuju dapur saat mendengar suara keras dari ruang tengah pavilion, suara ibu. Aku mendekat, berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka, dan apa yang kudengar malam itu membuat kakiku gemetar. Dia bukan anakmu, Fahri. Naila bukan darahmu, teriak ibu dengan suara bergetar marah dan putus asa. Hening. Lalu suara ayah membalas dengan nada tinggi. Apa maksudmu, Rini? Jangan asal bicara. Aku gak asal bicara. Aku sudah menahannya bertahun-tahun, tapi aku gak tahan lagi lihat kamu perlakukan Naila seperti orang asing. Kamu pikir dia anakmu, dia bukan. Tubuhku membeku, nafasku tercekat. Aku hamil sebelum kita menikah, Fahri, lanjut ibu dengan suara yang mulai parau. Dan kamu tahu itu, tapi kamu tetap menikahiku karena tekanan keluarga. Kamu kira aku gak tahu? Kamu kira aku buta? Ayah tidak menjawab, tapi dari nada nafasnya, aku tahu dia terkejut sama seperti aku. Dan selama ini, lanjut ibu, suaranya menurun tapi makin menyayat. Aku biarkan kamu percaya bahwa Naila anakmu karena aku pikir kamu akan belajar mencintainya. Tapi ternyata aku salah. Kamu tetap anggap dia seperti duri di hidupmu. Tangisku jatuh tanpa bisa kutahan. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara keluar. Dunia seperti runtuh di sekelilingku. Aku mundur pelan, menjauh dari pintu, lalu berlari ke kamar. Aku mengunci diri, menutup mulut dengan tangan agar isakku tak terdengar, dan menangis sejadi-jadinya. Jadi, aku bukan anak ayah. Bukan darah dari keluarga itu. Tiba-tiba, semua perlakuan mereka masuk akal. Tatapan dingin Bu Rina, sikap dingin adik-adik tiriku, dan keengganan ayah menyebutku anak. Semuanya jadi jelas. Tapi di antara semua rasa syok dan kecewa, ada satu emosi lain yang muncul lebih kuat dari yang lain. Harapan. Harapan bahwa perasaanku pada Fatan ternyata tidak seharusnya salah. Kami bukan saudara tiri. Aku tidak ada hubungan darah dengannya. Tapi harapan itu datang bersama rasa bersalah yang lebih besar, karena aku tahu jika rahasia ini terbongkar, bukan hanya aku yang hancur, tapi ibu juga, ayah, dan Fatan. Reputasi keluarga ini bisa jatuh, nama baik yang dijaga bertahun-tahun bisa hancur hanya karena satu kebenaran yang disembunyikan terlalu lama. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk diam di pojok kamar, memeluk lutut dan menatap jendela yang buram. Di luar, langit masih mendung, petir sesekali menyambar, tapi tak ada hujan turun, sama seperti hatiku. Gelap, penuh suara, tapi tak bisa menangis lagi.
Keesokan paginya aku tidak keluar kamar. Ibu beberapa kali mengetuk tapi aku pura-pura tidur. Fatan bahkan mengirim pesan menanyakan kenapa aku tidak sarapan, tapi aku tak membalas karena aku tahu mulai hari itu semuanya sudah berubah. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Isakanku nyaris tak terdengar, tapi dadaku sesak seolah semua udara di kamar menghilang. Aku merasa seperti orang asing di rumah yang selama ini kusebut tempat tinggal. Ternyata semua yang kupikir aku tahu salah. Aku bukan anak kandung ayah. Ibuku hamil duluan sebelum menikah. Kekasihnya lelaki yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun karena aku bahkan tak tahu siapa dia. Meninggalkan ibu begitu saja, dan ayah, pria yang kupanggil ayah seumur hidupku, ternyata hanya menikahi ibu untuk menutup aib dan menjaga nama baik keluarga, agar orang-orang tidak menggunjing, agar mereka tetap terlihat sempurna di mata masyarakat. Artinya, aku dan Fatan tidak punya hubungan darah. Aku bukan adik tirinya, bukan siapa-siapa. Beberapa orang mungkin akan bahagia mendengar kabar itu, mungkin akan merasa bebas karena cinta kami tak lagi tabu, tapi tidak denganku. Justru setelah tahu semuanya, aku merasa lebih bersalah dari sebelumnya. Karena hubungan kami memang tidak salah menurut darah, tapi tetap salah di mata dunia. Apa yang dikatakan keluarga kalau aku tahu? Bagaimana reaksi ibu jika tahu aku mencintai anak dari wanita yang membenci kami? Apa yang akan terjadi kalau Bu Rina tahu aku jatuh cinta pada Fatan? Bukankah itu akan dianggap sebagai pengkhianatan? Aku mencoba menjauh dari Fatan, tapi dia seperti selalu tahu saat aku ingin lari. Sore itu, saat aku duduk sendirian di taman kecil belakang rumah, dia datang. Tidak banyak bicara, hanya duduk di sampingku dengan tenang. Diam kami saling memahami, tapi tetap menyakitkan. Aku tahu kamu dengar semalam, katanya pelan. Aku hanya menunduk, menatap rerumputan yang basah oleh embun sore. Aku juga tahu, kamu jadi menjauh karena itu. Aku menggigit bibir, ingin menyangkal, tapi apa gunanya? Aku tahu sekarang kita bukan saudara, katanya lagi, lebih lirih. Dan aku tahu aku juga jatuh cinta padamu, Nay. Jantungku berdebar seperti akan pecah, tapi aku tetap diam. Aku gak peduli orang bilang apa. Aku udah terlalu lama pura-pura gak merasa apa-apa. Aku cuma ingin kamu. Aku menoleh pelan. Tatapannya jujur, penuh harapan, dan itu membuat dadaku makin sakit. Tan, ini bukan soal kita aja. Suaraku hampir tak terdengar. Kalau kita kabur, semuanya selesai, katanya tiba-tiba. Kita bisa mulai dari awal di tempat lain, jauh dari keluarga ini, dari aturan mereka, dari pandangan mereka. Kita bisa hidup sesuai keinginan kita sendiri. Aku terdiam lama. Bayangan tentang kehidupan yang bebas, tentang bisa bersamanya tanpa rasa bersalah, memang menggoda, tapi kenyataannya tak sesederhana itu. Aku gak bisa, kataku akhirnya. Naila, yang hancur bukan cuman kita, Tan. Potongku pelan. Tapi aku juga, orang-orang yang kita cintai, ibu, ayah. Kamu bisa kehilangan segalanya. Nama baikmu, keluargamu, masa depanmu. Kamu siap kehilangan semua itu? Dia tak menjawab, hanya menatapku lama, seolah mencari jawaban di wajahku. Aku lebih baik sakit sekarang, lanjutku, suaraku bergetar, daripada lihat kamu hancur karena aku. Tiba-tiba Fatan berdiri, wajahnya menegang. Jadi, kamu lebih pilih mereka? Bukan itu. Kamu pilih rasa bersalah daripada kebahagiaan kita? Aku terdiam, karena jawabannya memang iya. Karena hidup kami terlalu rumit untuk dimenangkan hanya dengan cinta. Tanpa kata lagi, Fatan pergi meninggalkanku di taman. Langkahnya cepat,
penuh amarah yang tak tertahan. Aku tak mengejarnya, karena kalau aku asal bangkit saat itu, aku tahu aku tak akan sanggup menahan diri untuk tidak memeluknya. Malamnya, aku kembali duduk di depan jendela kamar, menatap bulan yang setengah tertutup awan. Aku memikirkan banyak hal tentang bagaimana hidup bisa sekejam ini, tentang kenapa cinta selalu datang pada waktu yang salah, dan tentang apakah kami memang tak pernah ditakdirkan untuk bersama. Keesokan harinya aku menemukan sepucuk surat kecil di bawah pintu kamar. Aku akan pergi. Jangan cari aku. Tapi kalau suatu hari kamu berubah pikiran, aku akan selalu ada di tempat pertama kali kita bicara soal hujan. Fatan. Tanganku gemetar saat membacanya. Hatiku seperti ditusuk ribuan jarum. Dia benar-benar pergi. Aku berlari ke taman belakang. Tak ada siapapun. Ke paviliun, kosong. Bahkan ke garasi tempat kami pernah berteduh saat hujan pertama kali, dia tidak ada. Aku baru sadar tempat itu bukan cuma tempat kami berteduh dari hujan, tapi juga tempat kami menyembunyikan air mata. Tempat kami pertama kali saling jujur, dan mungkin tempat terakhir kami bersama. Dan entah kenapa, aku merasa di balik semua kesedihan ini ada satu rahasia lagi yang belum terungkap. Sebuah kebenaran lain yang disimpan rapat-rapat dan akan mengubah segalanya. Tapi aku belum tahu apa. Belum. Kami tak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Tak ada pelukan terakhir, tak ada janji, tak ada tatapan panjang seperti di film-film. Hanya sepi menggantung lama dan satu pesan suara darinya yang kuterima malam itu. Beberapa jam setelah ia pergi. Di dunia ini, gak semua cinta harus dimiliki, tapi semua cinta bisa dikenang. Kalimat itu singkat, tapi seperti tertinggal di hatiku selama bertahun-tahun. Membekas, membatu, dan tumbuh jadi semacam luka yang tidak terlihat. Tapi terasa setiap kali aku mendengar suara hujan turun. Hari-hari setelah kepergian Fatan terasa aneh, seperti ada lubang besar yang tak bisa aku tambal. Ibuku tak tahu apa-apa, ayah juga kembali bersikap seperti biasa, dingin tapi berusaha adil. Hanya aku yang tahu di balik wajah biasa itu ada kisah yang tak bisa ceritakan pada siapapun. Waktu berjalan, hari berganti minggu, bulan lalu tahun. Aku lulus kuliah, bekerja, lalu menikah bukan karena cinta yang membakar atau tawa yang tak habis-habis, tapi karena aku telah menunggu. Aku ingin menjalani hidup. Aku ingin menjadi wanita dewasa yang tidak terus menoleh ke belakang. Suamiku baik, sangat baik. Dia mencintaiku dengan tenang, bukan dengan guncangan seperti yang dulu kurasakan. Aku belajar mencintainya juga, perlahan, sedikit demi sedikit, dan aku pikir itu cukup. Kadang saat hujan turun di malam hari, aku masih suka berdiri di depan jendela, menatap rintik air yang jatuh di kaca. Dan di detik-detik itulah bayangan Fatan muncul kembali. Duduk di garasi, menatapku, bertanya tentang hujan. Kamu suka hujan? Suka, karena hujan bisa menyembunyikan air mata. Aku tersenyum tipis setiap kali mengingatnya, sakit tapi hangat. Suatu hari, di sebuah pertemuan keluarga besar yang tidak pernah aku sukai, aku mendengar namanya lagi, Fatan. Dia sudah menikah, seorang wanita dari kalangan pengusaha, pintar, cantik, dan tentu saja pilihan keluarganya. Kami tidak bertemu, tidak saling menyapa, hanya mendengar kabarnya seperti mendengar nama tokoh fiksi yang dulu pernah aku cintai. Rasanya aneh, seperti tahu seseorang yang pernah begitu nyata, kini hanya hidup di memori. Waktu terus berjalan, aku punya satu anak perempuan, Fatan juga katanya. Tapi anehnya, cinta yang dulu kami miliki tetap terasa seperti belum selesai. Seperti masih menggantung di antara awan-awan mendung, menunggu waktu yang tak akan pernah datang.
Suatu malam aku memberanikan diri membuka kotak kecil yang kusimpan di lemari. Di dalamnya ada satu benda yang selalu kuhindari. Flash disk tua berisi rekaman-rekaman kecilku dan Fatan. Dulu kami suka merekam suara, membacakan puisi, cerita pendek, bahkan lagu-lagu. Kupasang di laptop dan salah satu file terakhir berbunyi pelan. Kalau satu hari nanti kita hidup masing-masing, kamu akan tetap ingat aku kan? Tentu, jawabku di rekaman. Aku akan selalu ingat kamu, tapi bukan karena kamu pergi, justru karena kamu pernah ada. Aku mematikan laptop dengan cepat. Air mata menetes begitu saja tanpa bisa aku tahan. Malam itu aku keluar rumah, berdiri di bawah hujan, membiarkan diriku basah, tidak karena sedih, tapi karena ingin mengenang. Ingin kembali merasakan sesuatu yang dulu begitu kuat, begitu membekas, bahkan setelah segalanya berlalu. Dan saat itulah aku sadar, aku tidak pernah benar-benar melepaskannya. Aku hanya menyimpannya di tempat yang tak terlihat, di balik senyum, di balik doa, di balik kehidupan baru yang kupilih sendiri. Fatan bukan cinta yang kumiliki, tapi dia adalah cinta yang paling lama tinggal di hatiku. Karena cinta pertama bukan tentang siapa yang menemani sampai akhir, tapi tentang siapa yang mengajarkan arti kehilangan. Dan sampai hari ini, aku masih mendoakannya dalam diam. Bahkan saat anakku bertanya, "Ibu kenapa suka banget hujan?" Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Karena hujan pernah mengenalkan ibu pada seseorang yang tidak pernah ibu lupakan." Thank you guys sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar kamu gak ketinggalan kisah cinta menarik yang menyayat hati, menggugah hati. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.